Kisah pejuang Sasak di Sika, NTT yang menentang Belanda. Kiprah orang Sasak dalam melawan penjajahan Belanda tidak terjadi di Pulau Lombok semata. Banyak para pejuang Sasak yang justru berjuang di luar daerah Lombok. Seperti yang pernah Info Nusa ulas sebelumnya, 3 orang Sasak pernah berjuang di tanah Aceh. Mereka itu adalah Mami Ormat, Guru Alim, dan Guru Alimin. Bertiga mereka membantu Teku Umar beserta pasukannya untuk menghancurkan Belanda. Bahkan salah satu dari mereka, yaitu Mami Ormat, gugur di Tanah Rencong. Kali ini Info Nusa ingin membahas bagaimana kisah orang Sasak yang menjadi motor penggerak perlawanan terhadap Belanda di Sika, Nusa Tenggara Timur. Kisah itu termuat dalam buku karangan Dr. Randus Lalu Muhammad Azhar yang berjudul Arya Banjargetas. Seperti yang tercatat dalam sejarah, dalam kurun waktu 1898 sampai dengan 1913, saat Lombok dikuasai oleh Belanda, banyak sekali terjadi perlawanan yang dilakukan oleh orang Sasak. Beberapa di antaranya adalah Perang Sesela, Perang Apitai, Perang Gandor, Perang Praya III, Perang Pringgabaya I dan II, Perang Tuban Sengkol, dan Perang Batu Grantung Anyar Bayan. Meskipun perang-perang itu dapat dipadamkan oleh Belanda, namun tidak dengan semangatnya. Para tokoh dari perang-perang terhadap Belanda itu tetap menjaga api perlawanan terhadap penjajah. Itulah mengapa, karena dianggap berbahaya dan berpengaruh, beberapa dari tokoh yang melakukan perlawanan itu dibuang keluar Lombok. Ada yang ke Sika, NTT, Bovendigul, Deli Sawah Lunto, Banyuwangi, Batavia, Bandung, Cirebon, dan Aceh. Di Sika, nama-nama yang dibuang Belanda adalah Lalu Pujut dan Mami Padma dari Sengkol, Mami Ulan dari Batu Jai, Papu Ayu, Lalu Anting, Sirawi, dan Sukur dari Pringgabaya. Ketika rakyat Sika berjuang mengangkat senjata melawan Belanda pada tahun 1904, para pejuang Lombok ini dikisahkan ambil bagian. Bahkan ada yang menyebut merekalah yang membakar semangat rakyat Sika untuk menentang Belanda. Perang Sika itu dikenal dengan nama Nuhu Tekaiku atau Perang Tekaiku. Perang tersebut dipicu oleh penetapan pajak buah kelapa sebanyak 4 buah per pohon yang dirasa sangat memberatkan petani dan masyarakat. Oleh karenanya, di bawah pimpinan Tekaiku dilakukanlah perlawanan dengan basis utamanya adalah masyarakat Hubing, Wolowude, Wetakara, dan Habi, Wetak, Weko, Kamet, serta beberapa daerah sekitar. Salah satu taktik perangnya yang terkenal adalah taktik bumi hangus yang dilakukan pasukan terhadap kampung-kampung yang menjadi basis pertahanan Belanda dan kerajaan-kerajaan pendukungnya. Dan di antara para pejuang Sika itu, para pejuang Lombok mencatatkan namanya sebagai pejuang yang ikut membantu rakyat Sika dalam menghadapi Belanda. Meskipun dapat dipadamkan, Perang Sika telah membuktikan bahwa dimanapun para pejuang Lombok tetap akan mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Sebuah semangat yang mesti dicontoh oleh generasi saat ini, bahwa pembuangan tidak akan melunturkan tekad untuk melawan Belanda. Tidak diketahui nasib para pejuang Lombok di tanah Sika itu. Sepertinya harus butuh penelitian lebih mendalam lagi agar kisah para pejuang di tanah seberang itu tidak dilupakan.